Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Pada hari ini kita sudah memasuki bab 6 yaitu energi dalam sistem kehidupan dengan kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat menjelaskan konsep energi, kamu dapat menjelaskan sumber-sumber energi, dan kamu dapat menjelaskan perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak ibu semuanya siapkan dirimu. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, perhatikan baik-baik video berikut ini. Mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. Baterai adalah sumber energi. Kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan tanpa ada bahan bakar. Bahan bakar adalah sumber energi. Jika saklar di rumah dimatikan, alat-alat listrik yang terhubung dengan saklar tersebut tidak akan menyala. Hal itu terjadi karena tidak ada aliran energi yang menghidupkan alat-alat tersebut. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Nah, begitu juga kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Energilah yang menyalakan peralatan listrik di rumah kita juga ya. Nah, energi itu ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, untuk melakukan usaha diperlukan energi. Ya, anak-anak ya. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Kerja kehidupan bergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, bentuk-bentuk energi ini macam-macam ya. Ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Baik, kita bahas energi potensial. Apa itu energi potensial? Yaitu energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya, buku yang diletakkan di atas meja itu memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Energi potensial rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial satuan Joule, M adalah massa benda satuan kilogram, G percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi benda di atas permukaan tanah satuannya meter. Energi potensial terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Jadi ada dua ya nak ya, pembagian energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensialnya. Contohnya ya, buah ya yang ada di atas kalau pohonnya tinggi, maka energi potensial gravitasinya semakin besar ya. Energi potensial yang kedua adalah energi potensial elastisitas, yaitu energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalnya pada busur panah makin jauh peregangan dan penekanannya makin besar energinya.
Nah, anak-anak ibu, ini ada contoh soal untuk energi potensial gravitasi ya. Sebuah apel bermasa 150 gram berada di pohonnya. Jika ketinggian apel di pohon setinggi 2 meter dan diketahui percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensial buah apel tersebut? Nah, dari soal ini kita tentukan dulu ya, diketahui massa 150 gram kita konversi menjadi kilogram ya, sesuai dengan SI yaitu 0,15 kilogram. Lalu H ketinggiannya 2 meter. Gravitasinya ya, percepatan gravitasi itu udah baku ya, 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan EP, yaitu energi potensial. Ya, rumusnya tadi EP sama dengan M dikali G dikali H. Masukkan saja angka-angkanya, yaitu 0,15 dikali 10 ya, dikali 2. Maka kita akan dapat 3 Joule. Baik anak-anak ibu, yang kedua yaitu energi kinetik. Pernahkah kalian melihat mobil yang sedang bergerak atau orang yang sedang mendorong box ya? Nah, setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik ya. Jadi energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Apa itu EK? Energi kinetik, satuannya Joule. Apa itu M? Massa benda, satuannya kilogram. Dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Baik, perhatikan contoh soal untuk energi kinetik. Seorang pembalap sepeda mengendarai sepedanya dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa pembalap dan sepedanya sebesar 75 kg, berapakah besar energi kinetik yang terbentuk? Nah, diketahui di sini adalah M massa 75 kg, V kecepatan 4 meter per sekon, ditanya EK. Ya, jawab, rumusnya tadi EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Masukkan angkanya, setengah dikali 75 dikali 4 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 600 Joule. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya ya, pada makanan itu ada energi kimianya. Bensin itu juga mengandung energi kimia. Selanjutnya ya, bentuk energi yang berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik atau arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Jadi, menurut hukum kekekalan energi atau hukum satu termodinamika berbunyi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, atau konversi energi. Karena energi bersifat kekal, maka energi yang ada di alam semesta ini jumlahnya tidak pernah berubah, tidak bertambah dan berkurang. Yang ada hanyalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat kita temukan pada setrika listrik, kompor listrik, dan oven listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia itu bisa kita temukan pada pengisian aki dan pengisian batu baterai. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kita temukan pada barang-barang seperti kipas angin, blender, mixer, dan AC. Nah, pada AC
Energi listrik yang berubah menjadi energi gerak nanti akan menghasilkan udara yang dingin. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bisa kita temui pada lampu, komputer, atau laptop, dan juga pada TV. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi itu kita lihat contohnya pada bel listrik, radio, tape recorder, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini dibagi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi dari hasil tambang bumi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara, juga energi nuklir. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Ya, jadi itulah yang terbarukan. Contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal dan biogas dari kotoran ternak. Energi matahari adalah energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Nah, energi matahari ditangkap pada panel-panel solar cell untuk diubah menjadi energi listrik menuju ke air panas yang mengalir di bawah panel. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah Tenaga menjadi angin dengan energi menggunakan listrik kincir atau angin untuk bentuk diubah menjadi energi listrik lainnya. atau bentuk energi lain. Energi tidal merupakan Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Baik, 3. Makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi diperlukan makanan untuk itu bisa menghasilkan energi sehingga kita bisa berolahraga, untuk berpikir dan aktivitas lainnya. Jadi makanan inilah sumber energi supaya kita bisa beraktivitas. Makanan sebagai sumber energi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi karena 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Contohnya jagung, nasi, ubi. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein, jadi protein ada 2 ya, protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Berikutnya, lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen.
Bahan makanan yang mengandung banyak lemak yaitu lemak hewani seperti keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati yang dari tumbuhan contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah apokat. Fungsi lemak antara lain sebagai sumber energi, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Baik anak-anak ibu yang ibu banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai energi dalam sistem kehidupan. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga kalian bisa segera mengirimkan tugas-tugas kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.